kalau bertele-tele justru akan membingungkan peserta didik kita. Lanjut, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kalau misalkan seperti inilah, jangan keyakinan kelas lah, kita skop yang lebih besar. Visi misi sekolah. Coba, Ibu Ida, visi sekolah kita kira apa? Masih ingat mungkin Bu Ida? Yang sering kita nyanyikan itu? Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beriman, berilmu, ya kan? Unggul dan berbudaya. Nah, untuk yang saya ambil contoh visi, kalau berdasarkan kriteria itu harus mencakup seluruh aspirasi komponen warga sekolah. Kenapa? Kalau hanya segelintir saja, maka itu namanya bukan sesuatu yang disepakati secara menyeluruh. Artinya tidak sahih. Paham ya? Lanjut. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya gini, keyakinan kelas yang kita buat itu tidak bersifat statis, selalu dinamis. Kalau misalkan udah terlaksana, tingkatkan ke arah yang lebih baik. Nah, untuk keyakinan kelas di situ ada nilai-nilai kebajikan. Kalau misalkan salah satu seperti yang sudah di dalam profil Prajaga Pancasila, ada saling menghormati dan lain sebagainya. Kemudian peraturan jelas berbeda dengan keyakinan kelas. Perbedaannya di sini adalah kalau keyakinan kelas, seperti yang saya katakan, daya dorong dari dalam hati sangat kuat. Kemudian kalimat yang diucapkan singkat padat tapi bernilai positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang universal. Lanjut. Nah, berikutnya. Tadi udah saya bahas tentang hukuman seseorang siswa apabila melanggar, suruh menulis 100 kata, ya 100 kali. Nah, kalau hal tersebut dilakukan, itu tentu bentuknya suatu hukuman. Nah, kemudian tadi juga sudah dikatakan bahwa kalau yang ditinjau adalah guru PJOK, maka itu bukan hukuman. Konsekuensi dia mengikuti pelajaran PJOK itu adalah itu bukan hukuman, tapi konsekuensi dia mengikuti mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Lanjut. Nah, berikutnya, seorang anak kadang-kadang melakukan pelanggaran, artinya berbenturan, itu pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seperti yang tadi dikemukakan, kebutuhan dasar yang pertama adalah survival, bertahan hidup. Seseorang itu akan memaksakan sesuatu, bisa jadi orang tersebut butuh sesuap nasi untuk makan. Kita tidak bisa menyalahkan. Nah, kita lihat dulu dasarnya apa. Dia mengambil makanan orang lain, merampas orang lain. Kalau misalkan dasarnya yang pertama bertahan hidup, berarti dia memenuhi kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua adalah nilai kebutuhan dasarnya kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh kasus pemenuhan kebutuhan dasar. Ibu Ani akhir-akhir ini dibingungkan dengan sikap salah satu siswanya